Selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Ira. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Anak-anak, di tema 1 kita sudah belajar tentang letak geografis dan astronomis wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Masih ingat kan tentang letak geografis wilayah Indonesia? Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kegiatan ekonomi berbeda-beda. Kegiatan ekonomi itu disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Misalnya, daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, ataupun pegunungan pasti berbeda-beda kegiatan ekonominya. Karena masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Serta disesuaikan juga dengan keadaan cuaca atau iklim di tempat tertentu. Namun, apapun kegiatan ekonomi masyarakat, tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Supaya tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Namun yang kita bicarakan di sini adalah kegiatan ekonomi yang baik atau halal ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perhatikanlah masyarakat di sekitarmu. Tentu kegiatan ekonomi yang mereka lakukan berbeda-beda, bukan? Ada yang supir, ada yang guru, ada yang pedagang. Kalau di daerah-daerah ada yang jadi petani, peternak, seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan, baik berupa upah, gaji, ataupun laba. Kalau kita perhatikan lingkungan sekitar kita, kegiatan ekonomi dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Misalnya di daerah pegunungan, di daerah pantai memanfaatkan laut, seperti itu ya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Berikut ini kita akan membahas berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu agraris. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi yang pertama pertanian, yang kedua yaitu perkebunan. Perbedaan pertanian dan perkebunan, pertanian tanamannya tidak tahan lama, sedangkan perkebunan jenis tanamannya lebih tahan lama, bahkan bisa bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Contoh tanaman pertanian misalnya padi, jagung, ubi, sagu. Sedangkan contoh tanaman perkebunan misalnya sawit, kelapa, teh, kopi, dan lain-lain. Agar hasil produksi sektor agraris lebih meningkat, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu yang pertama intensifikasi. Intensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi tanpa memperluas lahan. Berarti memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas lahan. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di dalam satu lahan. Dalam hal ini, lahan tertentu ditanami berbagai macam tanaman. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu dengan memperbaiki unsur-unsur tanah, misalnya dengan memberi pupuk. Dan yang kelima, mekanisasi, yaitu pengalihan alat pertanian
misalnya dari alat tradisional ke alat yang lebih canggih atau modern. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Misalnya peternakan sapi, hasilnya berupa daging, kulit, dan susu. Misalnya peternakan ayam, hasilnya berupa telur, bulu ayam, dan dagingnya. Jenis kegiatan ekonomi peternakan ada bermacam-macam, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Jenis kegiatan perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Jenis ikan yang dibudidayakan misalnya lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jadi air payau itu perikanan darat, namun airnya adalah air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Hasilnya berupa udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Ini biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibedakan menjadi, yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketersediaan barang tambang di Indonesia ini dipengaruhi juga karena letak geologis wilayah Indonesia yang sering terkena gempa atau letusan gunung berapi, sehingga banyak mineral-mineral dari perut bumi yang terbawa keluar. 5. Kehutanan. Karena letak astronomis Indonesia yang berada di dekat garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia beriklim tropis, sehingga terdapat banyak hutan di wilayah Indonesia, bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hasil hutan misalnya karet dan kemenyan, rotan, pohon meranti, dan berbagai jenis pohon yang dapat dipergunakan untuk bahan-bahan industri. Yang keenam yaitu perdagangan, adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Tujuannya untuk mendapatkan laba. Berikut ini adalah contoh perdagangan. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini, ada kegiatan produksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan tenaga kerja dan alat berupa mesin atau manual. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Ini dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan besar kecilnya industri. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik atau alat-alat kecantikan, obat-obatan, garmen atau pakaian, serta industri elektronik.
Sekian penjelasan mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ilmunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.